Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Degerta Channel. Nah, di sore kali ini teman-teman ya, saya mau bercerita tentang cara merpati pos cepat bertelur teman-teman ya. Nah, karena ada yang nanya ya di kolom komentar, Bang, gimana sih caranya burung merpati pos itu biar cepat bertelur dan banyak gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman yang saya pernah coba ya, ngebreeding merpati pos atau menjodohkan merpati pos teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu ya channelnya Degerta Channel. Buat teman-teman yang mau menanyakan tentang merpati pos, cara perawatan kah atau cara lomba kah, pokoknya semua tentang burung merpati pos, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, sebelum saya membahas tentang merpati pos ini ya, jadi teman-teman harus tahu dulu merpati pos itu seperti apa, samakah sama burung tinggian. Nah, kali ini teman-teman saya akan menjawab ya. Jadi burung merpati pos sama burung merpati biasa itu sebetulnya sama saja, burung merpati juga teman-teman ya, satu jenis. Cuman yang membedakan itu dari karakternya. Kalau burung tinggian dia pomanya itu di area kandang, tapi kalau diterbangkan agak jauh sekitar 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Nah, biasanya burung tinggian ini akan hilang teman-teman ya. Beda sama burung merpati pos. Kalau burung merpati pos kita lepas dari jarak 5 km, misalkan 10 km, 20 km, bahkan sampai 500 km atau 1000 km. Kalau memang burung merpati posnya bagus, dia akan pulang ke kandangnya sendiri teman-teman ya. Jadi pulang ke kandang sewaktu dia dibesarkan dari kecil atau dilahirkan dari kecil. Misal burung beranak atau bertelur di kandang saya ini ya, terus dia menetas sampai besar, saya rawat dan saya coba terbangkan misalkan jarak 200 kilo, 500 kilo, dan dia bisa kembali ke kandang ini lagi teman-teman ya, seperti itu. Jadi karakter burung merpati pos ini dia ingatannya sangat kuat teman-teman ya. Bahkan ada yang burung merpati pos udah 1 tahun 2 tahun dikurung misalkan di suatu kota, atau dari jarak kandang dia lahir ke kandang yang dia rawat gitu. Kalau dilepaskan biasanya dia balik lagi ke kandang kelahirannya, seperti itu teman-teman ya. Jadi membedakannya cuma itu saja. Terus dari segi tubuh itu merpati pos itu agak besar dibanding burung merpati biasa ya. Nah, terus ada lagi teman-teman, dari ciri merpati pos itu dia biasanya dari hidungnya sangat beda sekali sama burung tinggian atau burung kelepekan ya. Kalau burung merpati pos ini dia dari hidungnya itu dia warnanya agak keputih-putihan, terus dia besar hidungnya teman-teman ya. Itu yang membedakan, ciri khas sekali. Terus dari kelopak matanya ini dia lebar teman-teman ya. Kalau merpati biasa kan dia kelopak mata di sekitaran mata itu kecil ya. Nah, kalau merpati pos dia kelopak matanya besar teman-teman ya, kulit kelopak matanya itu dia lebar teman-teman ya. Nah, ini akan saya contohkan dulu ya sebelum membahas cara breeding merpati pos teman-teman, atau menjodohkan merpati pos biar merpati pos cepat bertelur ya. Kita ambil yang di belakang aja ya biar mudah membedakan burung tinggian sama burung pos teman-teman ya. Ini ya burungnya udah saya pegang teman-teman. Jadi merpati pos itu dia bedanya dari sini teman-teman ya. Nah, hidung ininya dia besar. Kalau merpati biasa kan dia hidungnya kecil ya. Nah, terus dari kulit di sekitaran mata ini dia lebar teman-teman kalau merpati pos ya. Tapi kalau merpati biasa atau merpati tinggian, merpati dasaran dia tipis teman-teman ya. Nah, terus dari muka juga kalau merpati pos itu enggak terlalu jenong ya. Dia datar gitu dari sini. Nah, dari sini ke sini itu dia rata ya, datar gitu. Kalau merpati tinggian kan biasanya jenong ya, ininya dia tebal, kesininya dia pesek ya, seperti itu teman-teman ya. Membedakannya cuman itu saja teman-teman ya. Oke, sekarang udah paham ya cara membedakan merpati pos dan merpati biasa. Nah, kita akan bahas bagaimana cara membreeding atau menjodohkan merpati pos
biar merpati pos itu cepat bertelur teman-teman ya. Kita simpan dulu. Nah teman-teman, cara menjodohkan merpati pos atau cara biar merpati pos itu cepat bertelur teman-teman ya. Jenis merpati pos ini biasanya mulai dia birahi itu dari 8 bulan sampai umur setahun. Biasanya dia udah mulai birahi tuh. Tapi biasanya untuk yang lebih bagusnya lagi teman-teman ya, untuk ngejodohin burung merpati pos itu umurnya yang udah mapan ya, nggak terlalu muda, itu sekitaran umur 2 tahun teman-teman ya. Itu akan lebih bagus lagi karena si indukan ini memang dia benar-benar sudah dewasa gitu, bukan remaja ya. Jadi kalau udah dewasa kita akan lebih gampang lagi menjodohkannya teman-teman ya, seperti itu. Nah tahapannya seperti apa aja? Nah yang pertama teman-teman ya, kita harus lihat dulu kondisi si burung merpati pos ini ya, antara jantan dan betina. Nah kalau jantan biasanya kalau udah dewasa atau remaja, dia bulu lehernya akan mengkilat teman-teman ya, akan mengkilat. Terus si bulu sayapnya ini dia udah rampas ya, nggak copot-copot lagi, seperti itu teman-teman ya. Betinanya pun sama gitu. Nah untuk tahap penjodohannya teman-teman ya, jangan disatukan dulu, usahakan dipisah dulu ya. Memang ini prosesnya agak apa ya namanya, membutuhkan waktu, tapi biasanya jarang sekali gagal teman-teman ya. Kita bikin kandang misalkan agak lebar lah teman-teman, lalu kita sekat. Nah si burung jantan betina ini kita pisah dulu teman-teman ya. Jadi cuman biar saling lihat aja gitu, nggak langsung disatuin. Nah biasanya kalau burung itu si jantannya udah birahi dan si betinanya belum birahi, itu nanti si betina akan dipatokin terus teman-teman ya. Kadang-kadang kepalanya itu, bulu kepalanya itu sampai botak. Nah itu kasihan teman-teman, makanya harus ada penyekat dulu. Jadi biar si burung jantan sama betina ini saling bertatapan aja dulu. Nah itu terus aja teman-teman sampai burung-burung benar-benar saling suka ya. Biasanya 1 minggu atau 2 minggu kalau burungnya benar-benar lagi birahi atau lagi hormonnya tinggi ya untuk beranak pinak. Nah biasanya 1 minggu itu udah disatuin, biasanya dia akur teman-teman ya, nggak dipatokin sama jantan gitu, karena betinanya birahi dan jantannya birahi, kita tinggal satuin aja teman-teman ya, seperti itu. Jadi mudah, nggak susah teman-teman ya. Cuman memang tahapan prosesnya ini dia agak lama ya. Bisa juga disatuin apa namanya, dan bisa juga disatuin langsung, cuman harus benar-benar si jantan sama betinanya ini dia udah benar-benar birahi teman-teman ya, udah siap reproduksi untuk punya anak gitu. Nah biasanya kalau sama-sama birahi ini dia disatuin langsung pun biasanya langsung kawin teman-teman ya, nggak lama gitu. Nah kalau untuk yang belum terlalu birahi ya, bagusnya disekat seperti yang saya tadi bilang gitu, jantan betina dipisah. Nanti kalau benar-benar udah birahi banget baru disatuin. Nah biasanya cara ini jarang sekali gagal teman-teman ya. Nanti kalau udah kawin tunggu 1 minggu atau 2 minggu biasanya bertelur. Nah ada lagi teman-teman yang burung udah dewasa tapi sulit sekali untuk bertelur. Nah biasanya burung seperti ini dia bukan dari kandang aslinya, atau dia nggak dibesarkan di kandang aslinya gitu. Macam saya contoh ya, ini saya ngerawat burung piikan dari kecil di kandang ini. Nah biasanya kalau udah remaja dia nggak akan terlalu sulit untuk berjodoh teman-teman, karena dia memang lingkungannya dari kecil di sini, jadi udah terbiasa. Nah biasanya ada kejadian burung yang sudah dewasa dipelihara orang, nah di breeding, walaupun dijodohin kawin tapi nggak bertelur. Nah itu biasanya si burung itu stres teman-teman ya, dia nggak nyaman dengan kandang yang dia tempatin gitu. Seperti itu, rata-ratanya seperti itu teman-teman ya. Dan ada juga si betinanya dia macam apa namanya ya, sel telurnya ini dia nggak normal teman-teman ya, walaupun kawin beberapa kali tapi nggak mau mengeluarkan telur. Nah itu biasanya ada gangguan di sel telurnya teman-teman, jadi di kesuburannya dia nggak normal gitu. Nah biasanya tahapan kalau nggak normal ini harus ada tambahan multivitamin ya untuk kesuburan merpati itu sendiri. Nah biasanya yang pernah saya coba
Saya biasanya pakainya itu pakai Natur E teman-teman ya. Nah, bisa pakai itu. Terus ada juga yang khusus merpati pos, tapi memang harganya agak mahal teman-teman, namanya Odep teman-teman ya. Terus ada lagi sebetulnya kayak Natur E, terus apalagi ya saya lupa itu yang beli di apotek itu, dia kecil kapsulnya warna putih pink ya waktu itu. Memang itu nggak seberapa mahal, itu juga untuk kesuburan manusia teman-teman, bukan untuk hewan ya. Nah itu juga bisa dipakai, tapi dosisnya jangan disamain sama manusia ya. Jadi dosisnya dikurangin teman-teman. Nah biasanya kalau tahapan ini kita jalani, nah biasanya si betina ini dia akan subur kembali teman-teman ya, seperti itu. Dan jangan lupa, kalau burung merpatinya bukan dari kandang aslinya, kita beli misalkan udah dewasa ya, dibawa sama kita terus di breeding. Nah usahakan, otomatis kan si burung merpati pos ini dikurung terus, nggak pernah dilepas. Nah usahakan teman-teman makanannya itu jangan asal, harus ada komplit gitu. Sekali-sekali dikasih kacang tanah, beras merah, jagung, gabah teman-teman ya, kacang hijau gitu. Pokoknya segala macam bijian teman-teman. Jadi biar si merpati pos ini dia kondisinya sehat teman-teman ya, vitaminnya terjaga gitu dari makanan itu sendiri gitu. Jadi biasanya kalau makanan terjaga, biasanya si burung nggak akan terkendala, paling stres aja teman-teman ya, karena di kandang baru gitu. Biasanya nanti lama-lama pun dia akan normal teman-teman ya, bertelur gitu seperti biasa. Nah terus ada lagi teman-teman ya, biasanya ada juga yang jantannya nih nggak normal gitu. Jadi setiap dia membuahi betina, si jantan ini dia kurang bagus ya hormonnya gitu. Nah itu pun sama teman-teman ya, penanganannya kayak si burung betina, harus dikasih tambahan vitamin ya. Dan jangan lupa untuk burung yang di breeding di kandang kayak gini ya, kandang besi kah atau kandang kotak kah, nah itu jangan lupa teman-teman, kalau burungnya dikurung terus itu harus disediakan grid ya. Grid itu apa? Grid itu teman-teman ya kayak cangkang kerang, atau bisa juga cangkang telur, ada juga beras lagi batu bata ya, batu bata merah atau genteng yang udah dihaluskan dicampur sama cangkang telur, terus arang ya, apalagi itu cangkang kerang ya. Nah itu sebetulnya harus dikasih teman-teman ya, untuk burung-burung yang lagi di breeding. Dan untuk di kandang penerbang juga harus dikasih sebetulnya teman-teman ya. Nah kalau di kandang saya kenapa nggak pernah pakai grid di kandang, karena burung saya itu nggak dikurung terus di dalam kandang teman-teman ya. Ada sekali-sekali saya lepas gitu, jadi biar si burung nyali grid sendiri dia di sekitaran kandang dia, di area kandang dia gitu teman-teman ya. Nah untuk yang burungnya dikurung terus, usahakan dikasih grid di dalamnya, di dalam kandangnya teman-temannya, seperti itu. Dan makanan juga harus bijian yang komplit biar burung merpati posnya itu sehat teman-teman ya, dan normal untuk kesuburan merpati pos itu sendiri. Nah biasanya burung merpati pos ini semakin dia dewasa, biasanya dari anakannya ini dia semakin bagus teman-teman ya, karena burung yang sudah dewasa ini dia sudah berpengalaman punya anak gitu. Nanti pas punya anak pun beberapa kali ya, punya anak beberapa kali, dia akan ngelolanya itu maksimal teman-teman ya. Enggak kayak burung yang baru-baru belajar punya anak teman-teman. Biasanya yang baru-baru punya anak ini dia memang si betina ini keibuannya kurang teman-teman ya, karena dia belum paham gitu. Tapi kalau udah sering, misalkan setahun 2 kali punya anak gitu, apalagi 1 kali ya, si burung itu nanti akan paham sendiri, dan otomatis nanti membesarkan anaknya itu dia akan maksimal teman-temannya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk teman-teman kemarin yang tanya di kolom komentar ya. Nah untuk video selanjutnya nanti akan saya bahas lagi tentang ring merpati pos teman-teman ya, karena ada yang bertanya juga di kolom komentar ya, Bang bagaimana sih itu caranya merpati pos ada 2 ring 2023 dilombakan sekarang. Nah di ring 2002 yang kemarin itu gimana nanti, nah akan saya
bahas teman-teman ya di video nanti. Nah, untuk video yang sekarang cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Nanti kita bahas di lain episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.